Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Erlita untuk anak-anakku kelas 9 untuk belajar IPA. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu KD 3.3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku telah melakukan identifikasi pada karyotyp kromosom, yaitu menentukan kromosom laki-laki dan perempuan. Hari ini kita akan membahas satu persatu apa saja yang sudah kalian identifikasi kemarin. Jumlah kromosom sel tubuh pada manusia itu ada 46 buah. Kemudian kromosom pada sel tubuh itu berpasangan, sehingga kita sering menyebutnya sebagai diploid. Kromosom sel kelamin tidak berpasangan atau sering disebut sebagai haploid. Diploid kita sering simbolkan dengan 2N, sedangkan haploid kita simbolkan dengan N. Kromosom sel tubuh manusia berjumlah 23 pasang. Dengan kromosom nomor 1 sampai 22 disebut autosom atau kromosom sel tubuh, dan kromosom nomor 23 disebut genosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau genosom inilah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kromosom sel kelamin perempuan kita tulis XX dengan rumus kromosom perempuan, yaitu sel tubuh dan sel kelamin 22AA plus XX. Kromosom sel kelamin laki-laki kita tulis XY. Rumus kromosom laki-laki atau sel tubuh dan kelaminnya 22AA plus XY. Jadi XX itu rumus kromosom yang mencirikan kelamin perempuan, dan XY itu kromosom sel kelamin laki-laki. Mari kita lihat contoh diagram kromosom perkawinan antara laki-laki dan perempuan berikut. Parental atau induk dari laki-laki rumusnya 22AA plus XY, perempuan rumusnya 22AA plus XX. Masing-masing menghasilkan gamet pisah ya, 22A plus X dan 22A plus Y. Kemudian yang perempuan 22A plus X, kita tulis satu saja. Kemungkinan akan menghasilkan filial atau anak laki-laki atau perempuan. Jadi seseorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan kemungkinan memiliki anak perempuan 50% dan kemungkinan memiliki anak laki-laki 50%. Ketika 22A plus X gamet laki-laki bertemu dengan atau berkawin dengan gamet 22A plus X milik perempuan, akan menghasilkan rumus 22AA plus XX, sehingga menghasilkan anak perempuan. Ketika gamet 22A plus Y bertemu dengan kromosom perempuan bergamet 22A plus X, akan menghasilkan filial atau anak dengan rumus 22AA plus XY, sehingga menghasilkan anak laki-laki. Materi selanjutnya kita akan belajar hukum pewarisan sifat. Siapakah yang melakukan penelitian pertama tentang pewarisan sifat ini? Beliau adalah Kaiser Mendel, seorang ahli botani dari Austria yang kita kenal sebagai Bapak Genetika. Mendel ini menghasilkan teori penurunan sifat, atau kita lebih mengenal sebagai hukum Mendel. Dalam hukum Mendel, kita mengenal dua istilah yang sangat penting dalam pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid ini persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid ini persilangan dengan dua sifat beda. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.